Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bois di channel Bois Klera. Pada video kali ini saya kedatangan motor Beat Injek non ISP dengan kendala ngempos atau merebet di RPM tengah ke atas. Jadi saat motor ini kita pakai jalan, kita peluntir tuas gas tengah sampai gas penuh, motor ini ngempos ngok seperti di video awal tadi. Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan dan akan saya sampaikan kembali bahwa kendala ngempos atau merebet pada sepeda motor, khususnya di motor injeksi, itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Jadi tidak bisa berpatokan pada satu penyebab saja. Semisal sebelumnya teman-teman pernah mengalami kendala ngempos atau merebet, lalu kemudian dipisahkan dan ternyata ketemu disebabkan oleh full pump yang lemah. Nah, ketika mengalami kendala ngempos atau merebet lagi, itu belum tentu disebabkan oleh full pump lagi. Bisa jadi disebabkan oleh penyebab lain. Karena kendala ngempos pada motor injeksi khususnya, itu merupakan gejala yang umum terjadi ketika ada salah satu komponen mengalami masalah. Gejala yang umum tadi dalam artian sama-sama punya gejala merebet ya. Full pump lemah punya gejala merebet, kemudian sensor TPS error juga punya gejala merebet, sensor EOT error juga punya gejala merebet, dan komponen lain yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Jika bermasalah rata-rata punya gejala awal merebet. Jadi tidak bisa asal tebak dan juga perlu pengecekan terlebih dahulu sebelum menentukan kerusakannya. Nah, untuk kendala kali ini, motor ini ngempos atau merebet disebabkan karena sensor TPS, throttle position sensor yang ada di throttle body ini sudah mulai error, dan errornya di RPM tengah ke atas. Jadi ini sensornya ya, sensor TPS. Dimana sensor TPS ini mempunyai fungsi untuk membaca dan juga memberi informasi ke ECU tentang besarnya bukaan koin throttle body. Jadi di throttle body ini terdapat koin. Sebentar. Nah, kelihatan itu koinnya, koin TB. Koin TB ini berfungsi untuk mengatur besarnya udara yang masuk ke ruang bakar. Nah, di tengah koin TB ini terdapat batang atau as yang panjangnya sampai ke sini, sampai keluar dari bodi TB ini. Saat kita putar tuas gas, koin TB ini bergerak terbuka. Nah, ketika koin TB ini bergerak, batangnya tadi atau asnya tadi juga ikut bergerak memutar potensiometer yang ada di sensor TPS ini. Jadi misalkan ini koin TB, kemudian ini batangnya, dan ini sensor TPS-nya. Nah, saat kita putar tuas gas, koin TB ini bergerak terbuka kayak begini. Nah, ketika koin TB ini bergerak, batangnya ini atau asnya ini juga ikut bergerak memutar potensiometer yang ada di sensor TPS. Kelihatan? Ini ya. Jadi sensor TPS ini cara kerjanya sama persis seperti potensiometer atau potensiometer yang ada di pentilan volume radio atau di speaker aktif itu ya. Ini. Nah, semakin besar bukaan koin TB ini, maka semakin besar pula udara yang terhisap masuk ke ruang bakar melalui throttle body ini. Jika udara yang terhisap semakin besar, maka kebutuhan bahan bakar dan juga api di ruang bakar untuk proses pembakaran juga semakin besar. Disitulah fungsi dari sensor TPS ini. Saat kita putar tuas gas, koin TB bergerak terbaca oleh sensor TPS. Kemudian setelah terbaca, sensor TPS ini memberi informasi ke ECU. ECU, bukaan koin TB terbuka sekian derajat. Maka
ECU selaku dari otak motor injeksi setelah mendapat informasi tadi bereaksi, oh bukaan koin terbuka sekian derajat, berarti udara yang masuk akan banyak ini. Saya akan memberi perintah ke injektor untuk memperkaya semprotan bahan bakar dan juga ke koil untuk mempercepat dan memperbesar pengapian. Seperti itu, sehingga pengapian di ruang bakar jadi seimbang, jadi efisien. Itulah sebabnya motornya ngempos ngok jika sensor TPS ini error, karena dia memberi informasi palsu ke ECU. Misalkan udara yang bukaan koin TB terbuka 10, udara yang tersisa masuk 10, sementara koin TPS ini memberi informasi ke ECU cuma 5, maka ECU memberi perintah ke injektor untuk menyemprotkan bahan bakar cuma 5 dan api di koil cuma 5, makanya motornya ngok karena kebanyakan udara daripada bahan bakar dan juga api. Jadi seperti itu. Kemudian untuk cara pengecekannya gimana? Nah, cara untuk pengecekannya teman-teman bisa menggunakan scanner, atau kalau tidak ada teman-teman bisa menggunakan avometer. Tapi jika menggunakan avometer saya sarankan pakai yang digital ya, supaya lebih mudah dan juga lebih akurat untuk pembacanya. Namun di video ini saya akan melakukan pengecekan dengan menggunakan scanner saja, supaya teman-teman lebih jelas untuk cara pengecekan dari sensor TPS ini. Untuk cara pengecekan menggunakan avometer mungkin saya upload di lain video supaya tidak terlalu lama durasinya. Oke, sekarang kita perhatikan di layar scannernya. Nah, di sini sudah muncul riwayat kerusakan. Riwayat kerusakannya error pada sensor position throttle TPS. Tapi kita tidak berpacu pada itu karena di sebagian kasus jika sensor TPS-nya masih setengah ahok, belum sepenuhnya error, tidak memunculkan riwayat kerusakan. Jadi kita fokus pada nilai-nilai yang ada di sini. Nah, kita perhatikan di bagian TPS ini. Di sini ada value, kemudian di sini ada volt. Nah, untuk value di sini ini merupakan besarnya bukaan koin throttle body. Kemudian untuk volt di sini ini merupakan output dari sensor TPS. Untuk value di sini ketika kondisi langsam itu harus 0. Jangan sampai lebih dari 0, 0,1, 0,5 atau bahkan sampai 1. Itu motornya bisa jalan sendiri nanti. Kemudian untuk volt di sini ketika kondisi langsam itu berkisar antara 0,38 sampai 0,42. 0,468 ini masih bisa ditoleransi asalkan di sini masih 0 ya. Oke, sekarang kita clear dulu DTC-nya. Nah, di bagian value di sini saat kita putar gas dia akan semakin meningkat mengikuti putaran gas, bukaan koin TB. Perhatikan. Nah, dia akan semakin meningkat. Jika value di sini meningkat, maka di sini juga akan semakin meningkat. Nah, letak kerusakannya di mana? Nah, perhatikan. Ini akan saya putar pelan-pelan. Harusnya naiknya berurutan. Nah, 10, 12. Nah, dia langsung ngedrop di gas penuh ya. Di gas tengah sampai penuh dia ngedrop. Nah, ngedrop. Disitulah letak kerusakannya. Kalau di value sini ngedrop, maka di volt output dari sensor TPS ini juga akan ngedrop. Oke, kayak begitu cara kerjanya. Oke, sudah ketemu penyebab dari motor ini ngempos atau merebet. Kita tinggal ganti sensor TPS-nya. Ini sensor TPS-nya.
kita akan ganti. Oke, sensor TPS nya sudah saya ganti, tidak saya videokan tadi, mohon maaf. Ini sensor TPS yang lama. Kita akan coba nyalakan apakah masih merebet setelah kita melakukan penggantian sensor TPS. Oke Mas Bro, dan ternyata sudah sembuh ya setelah kita lakukan penggantian sensor TPS. Oke, jadi seperti itu cara kerja dari sensor TPS dan cara untuk pengecekannya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.